Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, kita akan lanjut diskusi. Tadi malam sudah mikirkan belum? Sudah punya planning untuk anak-anaknya ke depan? Sudah ya. Sekarang saya akan tunjukkan langkah-langkahnya sambil kita bahas kambing ini. Ayo, 8 orang ini siapa saja ini yang bertanya ini? Mikrofon Mas, tolong dibantu Mas. Perkenalkan, nama saya Armina dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, ya, Mas, suaranya lembut sekali ini. Saya mau bertanya tentang kambing, Bapak. Kendala kami yang ada di lapangan itu indukannya kena penyakit yang namanya mastitis. Mastitis, ya. Baik. Berarti kambing perah? Iya, kambing perah. Terus kena penyakit gudik juga kalau nggak salah. Terus kalau misalnya kambingnya punya anak itu sering mati. Mati sebentar, mati umur berapa bulan? Kayaknya nggak sampai sebulan, tapi hidup dulu terus mati. Terus jangan sampai mati dulu terus hidup ya. Oke, tidak apa-apa, baik. Ya. Terus ini rencananya ada perpindahan tempat. Kemarin itu baru dipindah satu, coba-coba. Ternyata baru 4 hari mati kambingnya, Pak. Baik. Boleh tahu induknya ada berapa? Induknya, iya total semuanya kalau nggak salah 200. Ini kambing apa? Sanen, Savera atau PE? Ada Bur, Sanen, Etawa sama Sapera. Wah, mahal semua ya. Ini berarti bos yang punya ini. Terus saya mau bertanya juga, nanti kan itu mau dipindahin. Nah, gimana cara mengelolanya gitu? Ini di kota atau di pedesaan? Di kota. Rencana ini mau dipindahnya itu buat yayasan sekolah, jadi buat edukasi juga buat anak murid-muridnya. Ada berapa muridnya? Untuk sekarang 100 lebih. Di pondok ini rencananya? Pondok pesantren atau sekolah umum? Sekolah umum SDIT. Swasta. Baik. Siap. Saya saya mau nanya, kalau pakan rumput kambing itu bolehkah rumput liar atau ada rumput khusus? Baik. Sama satu orang itu maksimalnya berapa orang untuk bisa merawat kambing? Baik. Itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari yang lain, mari. Mari, boleh. Tambah banyak juga boleh. Sedikit saja Bapak, terima kasih kesempatannya. Berdiri. Terkait kambing tadi itu untuk perkenalkan, nama saya Arum dari Kota Banjarmasin, Bapak. Sedikit menambahkan dari rekan saya tadi, kalau untuk lokasi yang mau dipindah ke tempat baru itu di pinggir kota seperti itu. Kemudian untuk cuacanya sendiri cenderung sangat panas daripada lokasi kambing-kambing sebelumnya, begitu Bapak. Baik. Jadi mungkin kami kesulitan di situnya. Baik. Terima kasih, itu saja Pak. Siap. Mari yang lain, oke, dari belakang. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Supadi dari Gresik. Baik, Pak. Yang di tempat kami itu kambing kita sudah punya 20-an, Pak. Terus untuk pakan yang banyak itu sisa-sisa tebon jagung sama janggel. Kering, Pak ya? Iya, baik. Itu gimana untuk komposisinya yang lebih baik untuk kambing. Terima kasih. Siap. Mari yang lain. Baru 2. Blok sini sudah habis belum? Oh, masih ada Bapak, mari. Saya tambahkan Pak. Iya, baik Pak. Selamat siang, saya Kusno dari Gresik juga. Siap Bapak.
Pak, di Gresik itu kan kebanyakan kangkung yang rendeng itu loh, Pak. Betul. Nah ini sekarang ini rebutan Pak, daripada rame dengan tetangga, saya nggak pakai aja sekalian. Karena masalahnya Pak, harga itu terus meningkat. Iya, terus, sudah sampai 2.000 Pak ya. Iya, per kilo itu. Kalau dulu sih murah, jadi sekarang. Tapi kenyataannya Pak, dari hasil perkembangan itu tidak signifikan juga. Betul. Itu Pak Bayu mungkin potensi yang ada di sana. Terima kasih. Siap Pak. Dari blok sini dulu sudah habis. Oke. Nanti yang terakhir bingung pertanyaannya. Mari Bapak. Oke Mas, halo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ini alhamdulillah, ini Kalimantan menguasai terus ini. Kebetulan yang saya tanyakan ada kaitannya dengan pakan Pak. Cuma saya mohon petunjuk atau bimbingan karena untuk membedakan itu kita benar-benar belum menguasai. Baik Pak. Begini Pak, yang pertama di daerah saya itu atau sekitar saya itu pakan itu kebanyakan ada dari daun singkong. Baik. Sedangkan daun singkong atau tumbuhan singkong sendiri menurut saya pribadi atau menurut teman-teman antara yang ditanam di Kalimantan sama yang di Jawa itu ada perbedaan. Baik. Yang saya dapat informasinya itu kalau yang ditanam di Kalimantan itu mengandung oksidan tinggi atau karena keasaman tanahnya tinggi, sedangkan yang di Jawa itu kan ya maaf jawab saya belum dengar kalau tanah yang di Jawa itu asamnya tinggi. Pertanyaan saya untuk mempermudah atau menghilangkan zat-zat yang ada di pakan itu sendiri itu yang simpel bagaimana? Siap. Kemudian pertanyaan yang kedua itu untuk mempercepat gemuknya itu bagaimana? Karena kebetulan saya di sana itu sudah ada kelompok kecil Pak. Baik Pak. Yang ibaratnya sudah terjun ke peternakan walaupun lingkup kecil Pak. Baik Bapak. Yang saya wakili di sana teman-teman minta petunjuk itu, mudah-mudahan di sini saya bisa mendapatkan solusinya. Terima Bapak kasih. di Samarinda Kota atau di kebun? Saya tinggal di Samarinda Kota, cuma posisi kebun ada di desa Pak. Baik. Itu pertanyaan dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendon dari Bandung. Ini terkait menanyakan tentang kambing. Karena nanti rencana untuk pakan kita akan tanam jagung. Baik. Untuk jagungnya kita kasih ke ayam. Jadi itu kan masih ada pohon, bonggol, segala macam. Nah itu untuk kambing bisa diproduksi untuk pakan kambing. Nanti seperti apa penjelasannya. Serta untuk kandang, karena kandang sapi sama kandang kambing kalau di daerah biasanya ada mitos nggak boleh. Nah itu terkait itu mohon penjelasannya gitu Pak. Baik, terima kasih, itu aja. Lama-lama habis pertanyaan ini. Ini juga sudah mulai bingung tanya apa lagi tentang kambing. Ayo mari Mas. Perkenalkan, nama saya Nabil dari Kediri Pak. Siap, wah ini pusat ternak ini. Saya mau bertanya bagaimana manajemen pakan untuk kambing breeding dan untuk pengemukan. Sudah sama lagi ya. Sama apa saja yang bisa menggantikan pakan hijauan Pak. Siap. Sudah itu saja Pak. Terima kasih.
Lagi, mari silakan. Terima kasih, nama saya Niam dari Jember. Baik, Jember mana pertanyaan Mas? Dalam? Jember mana? Jember Wuluan. Wuluan, pabrik Kendeng situ. Oh ya, dekat. Iya, sudah, oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama terkait induk kambing yang ini apa, susunya ada 4 ini masih dianggap bagus apa tidak? Baik. Kemudian yang kedua untuk penanganan bayi kambing yang prematur. Baik. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau tanya tentang kambing lagi? Mari silakan, enggak apa-apa. Habiskan tentang kambing sekalian. Soalnya biar jawabnya satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman dari Bekasi, Pak. Baik, Pak. Saya pernah punya kambing, joinan sama temen. Kambingnya kambing PE, Pak. Iya. Tapi mati, Pak, karena Alhamdulillah. karena gudik. Kan sudah kembali ke yang ciptakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma beruntung karena ada yang masih bertahan betina, kemudian yang si betina itu kawin sama jantan yang lain, punya anak, anaknya jantan juga. Nah, pas anaknya udah jantan, udah gede tuh Pak, kemarin alhamdulillah laku dijual pas kurban Pak, laku 5 juta. Nah, sebelum itu si jantan anaknya ini ngajak kawin ibunya, tapi mungkin ibunya nggak mau. Nakal nih Pak. Nah akhirnya si ibunya ini keinjek-injek apa gimana gitu Pak. Dan jatuh apa ketiduran gitu. Kata teman saya, aduh ini kambingnya nggak bisa bangun. Saya juga bingung, nggak ngerti Pak. Akhirnya disembelih Pak itu yang betina ya. Daripada mati jadi bangkai kan gitu. Nah itu untuk mengetahui supaya masih bisa disehatkan atau tidak itu gimana Pak, kambing itu yang pertama. Baik. Yang kedua supaya yang betina itu bisa produktif seperti apa Pak? Baik. Terima kasih Pak. Apalagi mana sudah habis tentang kambing? Izin Pak. Mari Pak kasih. Dokter. Ya. Saya Ashan dari Samarinda. Izin bertanya Pak. 2 tahun lalu kakak saya pelihara kambing tapi dititip sama paman. Siap. Sekitar ada 12 ekor. Kemudian paman ini sistem pemeliharaannya masih manual. Kemudian jadi diumbar begitu. Pas ada bantuan dari pemerintah, dapat bantuan gitu. Jadi paman ini dia gabung dengan kambing yang lama, akhirnya kambing yang datang itu rupanya membawa penyakit. Akhirnya kambing yang lama ikut mati juga. Ikut mati semuanya. Jadi ada 100 kambing mati semua Pak. Kemudian saya lihat di channel-channel YouTube juga itu ada memasarkan pakan-pakan untuk kambing fermentasi. Kira-kira itu amankah diberikan kepada kambing misalnya kalau kita pelihara? Kalau misalnya curiga tidak aman, apa antisipasi kita gitu? Baik. Ini ya, misalnya di kebun sawit atau di kebun biasa Pak? Dekat kebun sawit. Kebetulan ada di situ kosong, di situ dipelihara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Sudah habis tentang perkambingan? Sudah habis ya? Baik. Sudah terwakili semua. Biar puas Bapak Ibu. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Banyak orang selalu berasumsi bahwa beternak itu adalah bisnis. Setuju atau tidak? Kalau Bapak Ibu ternak itu berarti ngitung untung rugi ya. Nah, jadi kita seringkali salah. Ternak sama dengan bisnis. Kalau bisnis itu apa sih bisnis bedanya dengan investasi? Bisnis itu proaktif.
Berarti kita harus nambah biaya, operational cost, yang akan mempengaruhi ke penjualan. Dan minta maaf, ternak itu tidak bisa untuk bisnis. Karena kalau saya orang Jawa, filosofi kita ternak itu adalah rojokoyo. Pernah dengar kata-kata rojokoyo? Rojokoyo itu tabungan Bapak Ibu. Saya mulai dari cerita. Saya pernah bina satu pondok pesantren di daerah Banyuwangi sini, di daerah Kalibaru ya, berbatasan dengan Glamor. Saya mengajarinya dia mulai dari 10 ekor ayam. Itu tahun 2010. Saya ngajari pondok ini. Dari 10 ekor ayam berkembang jadi 100, dia jual digantikan kambing. Itu dapat 10 ekor. Dari kambing berkembang lagi 2-3 tahun dibelikan sapi. Nah, setelah jadi sapi, 2 kali beranak sekitar hampir 4 tahun Bapak Ibu. Berarti hitungnya berapa? 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Berarti berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun itu baru bisa bangun pondok. Karena apa? Seluruh sapinya dijual. Setelah 8 tahun saya kunjungi ini Bapak. Pak Kiai saya kunjungi. Pak, saya mulai lagi ayam lagi. Berapa lagi Pak? 10 ekor lagi. Ada yang salah enggak kira-kira? Dari 10 ekor ayam, dia bisa dapat 8 ekor sapi. Dalam waktu 8 tahun. Sudah hebat atau belum sebenarnya? Sayangnya satu. Ayamnya dijual semua ganti kambing. Kambingnya dijual semua ganti sapi. Setelah jadi sapi, sapinya dijual semua. Mulai 10 ekor ayam lagi. Saya minta tolong kesalahan yang sama tidak boleh diulang ya. Jangan diulang. Dan minta maaf Bapak Ibu. Itu hanya rojokoyo. Rojokoyo itu tabungan. Investasi. Nah di kambing. Kambing itu kalau di dalam pelatihan saya. Kambing itu adalah leadership. Kambing itu Bapak Ibu belajar menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Pada zamannya para nabi, kambing itu adalah sekolahnya para nabi. Betul atau tidak kira-kira? Sebelum dia dipanggil menjadi nabi. Jadi kenapa saya jadikan kambing itu sebagai tempat sekolah? Karena di situ Bapak Ibu, ternak kambing itu bukan sembarang ternak loh ya. Ternak domba itu bukan sembarang ternak. Saya pernah punya teman Bapak Ibu, kambingnya tidak tanggung-tanggung. Semua darah murni. Investasinya 30 miliar. Besar atau kecil? Kambingnya dia 3.000 ekor induk. Saya tantang, dia punya 30 miliar. Saya punya 3 ekor kambing. Banyak mana? Sama-sama 3-nya Pak. Beda nolnya. Betul atau tidak kira-kira? Saya bilang ke dia, saya setelah tahu manajemennya, 5 profesor di belakangnya. Profesor-profesor hebat tentang perkambingan. Yang hari ini masih tetap jualan kambingnya. Ya termasuk mbaknya jual itu pasti dari kelompok mereka. Seluruh negara ini hampir dari mereka semua yang suplai kambingnya. Saya bilang ke mereka, kalau begini ceritanya, ayo kita bertaruh. 6 tahun ke depan, kambingnya siapa yang masih ada? Secara logika Bapak Ibu, dari 3 ekor ini kecil atau besar? Ditambah waktu 6 tahun, 6 tahun waktu lama atau sebentar? Dihitung lama ya lama, dihitung sebentar ya sebentar. Saya bilang ke dia, 6 tahun kambing saya akan sama dengan nilainya 30 miliar. Dan saya jamin 30 miliar ini jadi 3 ekor, saya bilang gitu. Dia tertawa Bapak Ibu. Wah kamu jangan berdoa jelek. Tidak sampai 3 tahun, saya tanya lagi. Gimana kandangnya? Sudah dijual. Saya ketemu yang dulu manajer operasionalnya dia. Gimana kabarnya sekarang? Oh sekarang kita cuma jualan aja Pak. Kenapa kok cuma jualan? Karena untungnya besar. Tidak rasional kambing dijual 30 juta sampai 40 juta. Itu tidak rasional Bapak Ibu.
Sudah beli segitu nih ya berarti ya. Tersenyum-senyum aja enggak apa-apa. Dan yang saya pelihara Bapak Ibu, saya tetap pilih jadi orang primitif. Saya tidak bergeser sedikit pun. Saya cuma pelihara kambing kacang. Yang harganya cuma 1 juta, 1,5 juta. Enak mana? Pelihara yang 30 juta atau yang 1 juta? Serius. Buktinya sudah beli PE. Belum tahu. Bapak Ibu saya minta maaf. Banggalah dengan apa yang kita punya. Jangan mengada-ada. Terus yang kedua saya akan cerita. Bapak Ibu tahu enggak di luar negeri itu pelihara kambing kayak apa? Yang kambing 30 juta di sini itu Bapak Ibu. Di sana harganya cuma 2 juta. Mafia semua itu loh di tengahnya. Dan percayalah, yang membuat kambing-kambing itu di Indonesia tidak berkembang. Karena Bapak Ibu terlalu banyak dibodohi. Di luar negeri itu Bapak Ibu saya tunjukkan cara pelihara kambing di luar negeri. Saya ini pernah jadi tukang angon di sana. Untuk sekolah. Kandangnya di sini. Cari makannya dia 10 kilo. Sampai ketemu sumber air. Jauh atau dekat? Yang dimakan itu rumputnya tidak kelihatan. Rumputnya itu kalau dia jalan pelan-pelan. Jalan 10 kilo ini bisa 3 jam. Jalan 1 meter ada rumput dimakan. Jalan 1 meter ada rumput dimakan. Jadi kita sebagai penggembala itu terlalu lama jalannya kambing ini. Seandainya satu kawasan gini ada sekitar 1000 ekor dibarengkan brul ini, dia jalan pelan-pelan. Kita ngetut di belakangnya, tidak boleh di depannya, kita hanya ngetut di belakangnya. Dia itu tahu jalannya. 3 jam berikutnya semua minum air di sini. Ada sudah tim yang nyiapkan air di sini. Setelah minum air situ semua, kurang lebih berangkat jam 9 pagi. Sampai di sini berarti jam berapa? Sekitar jam 12-an ya. Minum kawin itu di sini. Kambing itu kawin di sana, minum kawin di sana sekitar maksimal 1 atau 2 jam. Sampai jam 2. Begitu jam 2 tanpa dikomando dia lari ke sini. 10 kilo itu cuma ditempuh waktu setengah jam paling. 0,5 jam. Kita yang kewalahan ngejar. Tahu kenapa? Makannya sudah cukup. Nanti di kandang sini, itu udah ada makanan, hanya ada paling high lah. Makanan kering gitu aja, cuman syarat aja. Atau kalau ada biji-bijian, kasih situ biji-bijian. Dan itu rutinitas kambing di sana. Apa yang membuat kambing itu sehat? Setiap hari jalan 10 kilo. Kali 2. 20 kilo. Karena itu kambing dari, minta maaf ya, dari luar negeri rata-rata berotot. Sampai di Indonesia, disuruh duduk manis, dikasih makan yang banyak, kolesterol, stroke, asam urat. Betul atau tidak? Tolong, nalar dulu di sini. Nalar dulu di sini. Bisa dipahami kira-kira? Coba bayangkan. Pernah tahu kambing perahnya luar negeri Bapak Ibu? Kambing perahnya itu diperah di kandang atau kambingnya yang jalan? Coba sekali-sekali nonton YouTube-nya mereka. Kambingnya yang jalan atau yang merah ke kandang? Kambing itu dibuat jalan. Ini kandang pen, yang kandang kambing perah ya. Ini kandang. Semua dikasih jalan ke sini, muter Bapak Ibu. Baru diperah di sini. Perah, nanti dikasih bonus makan di sini, masuk kandang lagi. Harus dibuat bergerak. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, kenapa kandang-kandang kita sekarang kita buat konsep dipisahkan ya di kandang. Yang di kandang itu adalah penggemukan. Maksimal di kandang itu hanya 3 sampai 6 bulan. Lebih dari itu tidak disarankan. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat kandang itu sistem pen. Sistem pen ideal itu 6 kali 6. Berarti luasnya berapa? 36. 36 ini cukup untuk 25 ekor betina ditambah 1 jantan. Ini untuk kandang kawin. Terus yang kedua, setelah kawin, supaya mengetahui Bapak Ibu dia kawin atau enggak, yang jantan dadanya itu tolong dikasih kapur. Tahu kapur ya? Kasih bantalan, kasih kapur di sini. Jadi ketika dia ngawini, yang betina kan ada bekasnya, betul atau tidak? Kecuali kalau Pak Dokter ini sudah punya USG. Loh, serius Bapak Ibu, serius. Semua kandang-kandang besar sekarang sudah punya USG. Jadi sekarang buka prostitusi kambing. Jasa prostitusi kambing. Kambing nitip dikawinkan, setelah bunting baru bayar pulang. Kan kalau orang dulu kan cuma dikawinkan, asal dikawini dianggap jadi kan gitu kan. Sekarang karena kita sudah maju, jadi ketika dikawinkan itu tunggu sampai 1 bulan, setelah 1 bulan di USG, positif hamil, silahkan pulang. Ini kandang kawin. Setelah kandang kawin kita juga butuh kandang untuk bunting. Sama ukurannya 6 kali 6, cuman maksimal isinya 15, 12 sampai 15 lah. Ini di sini dipelihara. Setelah dipelihara di situ berarti kita akan persiapkan kandang melahirkan. Ketika kandang sekambing untuk bunting, Bapak Ibu tidak boleh di kotak. Dia harus bergerak. Supaya kenapa kok begitu? Nomor 1. Kalau ibu-ibu mau melahirkan dulu disuruh apa? Jalan-jalan. Betul enggak? Kenapa harus disuruh jalan-jalan? Bergerak supaya waktu melahirkan lebih gampang. Kambing juga sama, butuh jalan-jalan. Tapi tidak boleh lompat-lompat. Jalan-jalan saja. Setelah itu baru dibuatkan kandang untuk bersalin. Oh, ini kayak rumah sakit ini. Kandang bersalin itu idealnya 1,5 kali 2 meter untuk 1 induk dan anak-anaknya. Di sini untuk masa laktasi Bapak Ibu. Masa menyusui. Kurang lebih sekitar 1. Kalau untuk menyusui, kalau yang perah begini, kan sudah diperah nih. Perah kan langsung dipisah. Kan langsung dipakai kolostrumnya kan diperes nih. Tidak masalah. Kalau dipisah boleh. Kandang ini untuk kandang kambing biasa dulu ya, sebelum ke yang untuk yang perah ya. Jadi ukurannya 1,5 kali 2 meter. Anaknya masih bisa bergerak dan bisa nyusui sendiri. Ini kurang lebih 1 hingga 2 1 bulan lah sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan Bapak Ibu, induk harus sudah kawin. Saya ulangi ya, maksimal 2 bulan induk harus sudah kawin. Kalau lolos dari itu, macet biasanya, lama. Tahu kambing itu beranak berapa hari? Berapa bulan? Hitungannya kambing itu adalah 5 Bapak Ibu. 5 bulan, 5 minggu. Berarti berapa bulan? 6 bulan, 1 minggu. Dan 5 hari. Kalau sapi sama dengan manusia, hitungannya 9. 9 bulan, 9 hari, 9 jam. Nah, kalau kambing hitungannya 5. Nah, kalau dia beranaknya itu anggap aja 6 bulan, lebih 1 minggu, ditambah dengan 1 sampai 2 bulan, berarti setiap 7 bulan sampai 8 bulan dia pasti beranak. Kalau lolos dari itu Bapak Ibu minta maaf. Kawinnya molor biasanya. Karena apa? Salah satu KB terbaik adalah menyusui, betul ya? Betul enggak ya? Betul Dok ya? Jadi kalau Bapak Ibu enggak mau KB, netei anaknya sampai 2 tahun sama dengan KB 2 tahun. Karena apa? Resiko kehamilan yang menyusui itu lebih sedikit.
Kambing juga sama. Kalau dia ngempengi anaknya, itu sama dengan di KB. Lah kalau makannya Bapak Ibu kasih bagus sekali, kegemukan, tidak hamil-hamil karena indung telurnya ketutup. Bisa dipahami di sini? Setelah kandang laktasi, berarti ada kandang untuk pembesaran. Induknya balik lagi ke sini, anaknya mulai dipen. Kalau seandainya pen ini ukuran 1,2 kali 1,5 biasanya. Ini bisa untuk 2 ekor. Jadi kandang kambingnya di situ. Kalau ini untuk penggemukan. Berarti di sapinya umur berapa bulan? 2 bulan. Nah, kalau kambing perah di sapi ini yang kambing kan tetap diperah terus nih. Sehingga, tapi kalau tidak kawin resiko. Sudah ada yang mogok, tidak mau kawin, tidak mau beranak-beranak. Masih rajin beranak tiap tahun 2 kali. Tidak apa-apa. Nanti saya jelaskan tentang kematiannya. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu paham tidak perkara kandang dan manajemennya? Mudah ya? Ingat rumusnya ini. Kalau Bapak Ibu sekarang saya jelaskan dulu tentang penggemukan. Penggemukan kambing Bapak Ibu, idealnya itu kambing paling enak dipotong usia berapa sih kalau untuk sate? 6 bulan lah, betul ya? Di bawah 6 bulan. Kita nyebutnya sebenarnya balibul. Di bawah 5 bulan. Jadi dengan cara ini sapi umur 2 bulan dipelihara tambah 3 bulan sama dengan 5 bulan. Goal kita, lepas sapi Bapak Ibu rata-rata berat antara 8 sampai 10 kilo. Kemudian yang kedua, kita akan kejar target supaya minimal dia bisa diberat 20 sampai 25 kilo. Berarti untuk menjadi gemuk Bapak Ibu, kalau kepingin daging itu gemuk berarti banyak apanya? Banyak lemaknya ya, dagingnya ya. Tahu sapi Wagyu? Wagyu, karena saya orang Jawa bacanya Wagyu. Kalau orang Wagyu kan Jepang, kalau Wagyu kan orang Jawa itu. Wagyu, lahirnya bulan Wage, ponnya pon apa? Petonnya Wage, Wagyu. Pernah tahu enggak daging Wagyu? Mahal atau murah? Mahal, bisa 3 juta, 4 juta 1 kilo. Isinya dia itu marble Bapak Ibu. Ini daging, ini lemak, semua tuntutan lemak. Orang Indonesia itu kreatif. Membuat daging Wagyu itu kan dari sapinya kan. Sapi Wagyu yang diperlakukan secara khusus. Oleh orang Indonesia tidak Bapak Ibu. Daging biasa disuntik sama lemak. Oh, hebat. Namanya apa? Wagyu. Bukan Wagyu, Wagyu. Kan orang Indonesia. Kalau dipotong ya keluar minyaknya. Begitu dibakar, meleleh semua minyaknya. Ya tetap sama-sama agak empuk sih, tapi tidak bisa lembut. Jadi kalau ada Bapak Ibu ada stik daging Wagyu, harga cuma 100 sampai 200 ribu, saya jawab di depan palsu. Loh asli Pak, ini saya belinya tulisannya Wagyu, itu dibacanya Wagyu. Itu karena yang palsu. Itu disuntik sama lemak Bapak Ibu, diinjeksi sama lemak. Itu dagingnya. Lah sekarang saya minta tolong, Bapak Ibu buatlah daging yang bagus. Biasanya kalau di YouTube saya ngajarinya dikasih makan apa Bapak Ibu? Labu kuning atau singkong, betul enggak? Kalau singkong diapakan dulu singkongnya? Direbus. Setelah direbus diapakan dulu? Enak mana? Singkong tahu rasanya singkong? Manis atau enggak? Kalau mentah? Manis. Kalau digodok, dikukus. Nah, lebih manis atau enggak? Lebih enak. Lebih manis lagi diapakan? Ditape. Jadi tingkat tertingginya gula kapan? Ditape. Kalau ditape ditambahi sedikit waktu keluarnya apa? Agak busuk kan? Keluar airnya enggak? Airnya namanya apa? Badai. Kalau diminum banyak-banyak jadinya apa? Gitu ya. Sama.
Kambing supaya dia makannya banyak dan daging semua. Kalau jalan mabuk-mabuk dikasih minum badai. Gemuk enggak kira-kira? Gemuk. Gemuknya apa? Lemak. Lemak itulah yang dicari orang. Nah, kalau kepingin jual daging yang gemuk, yang berat, tapi banyak lemaknya. Tapi orang-orang itu senang. Betul atau tidak kira-kira? Ya makan itu 1 bulan stroke. Loh ya enggak apa-apa. Menyenangkan yang 10 cm ini toh. Tahu enggak 10 cm itu apa? Lidah sampai tenggorokan. Gitu loh Bapak Ibu, dibelani harga 3 juta dibeli loh 1 piring itu. Ini serius. Jadi kalau saya ke Jakarta, kalau yang undang itu bos besar gitu kan pasti ngajak saya ke Wagyu. Karena saya juga tahu kalau saya itu tidak pernah makan enak Bapak Ibu. Jadi kasihan makan yang enak sekali-sekali gitu dia bilang. Dan minta maaf. Inilah yang harus kita pelihara. Dan Bapak Ibu kalau kambing begini yang kita lakukan. Ini sedang kita rubah konsepnya. Bukan hanya pelihara kambing. Tapi membangun sistem. Sistemnya di mana? Untuk yang ini ya, untuk yang pernah nanti dulu ya saya jelaskan terakhir. Saya kepingin Bapak Ibu, tadi malam Bapak Ibu saya suruh mikir masa depan anak-anak kita. Saya buat program kambing ini sebenarnya dari tahun 2008. 2008 ini saya sudah bangun program kambing dengan konsep. Waktu itu belum sampai sekarang, belum detail seperti sekarang ya. Waktu itu cuman menjadi miliarder dari modal 1 ekor kambing dalam waktu 6 tahun. Kenapa alasan saya tadi berani bertaruh dengan bos kambing tadi? Walaupun saya punya 3 ekor, dalam waktu 6 tahun saya bisa punya di atas 3.000. Ini hitungannya. Bapak Ibu bisa enggak pelihara 1 ekor menjadi 3.000 dalam waktu 6 tahun? Yang punya kebun di atas 3 hektar, 4 hektar kebun sawit ada enggak? Coba ada yang Bapak, yang lain? Ada 1, 2, 3, oke. Saya cari cara paling bodoh sedunia. Enggak usah kerja. Saya belajar kambing Bapak Ibu. Gara-gara begini loh, ini saya rubah konsepnya setelah salah satu murid saya berhasil. Bapak Ibu pernah dengar yang saya cerita? Ketika saya dulu sebelum saya buat seminar-seminar begini, sebelum tahun 2010 Bapak Ibu, saya keliling tiap desa. Setiap hari 1 desa. Saya selesaikan dulu 1 Mojokerto sebelum saya ngajar kota yang lain. Ini yang saya lakukan. Sebelum saya keluar dari kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, yang saya lakukan, saya ngajar di tiap desa di 1 kabupaten Mojokerto. Hampir 300-an desa. Setiap hari saya keliling ngajari kelompok tani yang kebetulan desa yang ketepatan. Soalnya 1 desa cuma 1 yang saya pilih. Ketika saya ngajar di tiap desa itu, Bapak Ibu, suatu hari di desa, di Kecamatan Mojosari ya, ada di desa dekatnya pabrik kertas Pakerin. Di sana itu ketika saya ngajar saya biasanya di balai desa. Ada buruh angon Bapak Ibu. Buruh angon kambing. Buruh angon kambing ini karena dia cuma statusnya buruh angon, dia minder. Tidak berani kumpul dengan yang lain-lain. Jadi dia cuma dengarkan di emperan depan. Tapi dia sangat memperhatikan. Walaupun saya tidak lihat dia, karena kehalang tembok. Pulang dari saya ngajar itu, 3 tahun berikutnya, dia nyari saya Bapak Ibu. Katanya nyari saya itu setahun, nyari rumah saya itu. Tanya sana, akhirnya baru betul-betul ketemu rumah saya. Ya pas rezekinya dia, saya pas mau mengeluarkan mobil, buka pintu, dia di depan pintu. Terus dia itu sampai minta maaf ya, sampai sungkem nyium kaki saya. Dia bilang begini ke saya, Pak Bayu saya terima kasih banyak. Bahasa Jawa ya, matur nuwun Pak, saya direwangkul Bapak Ibu. Saya suruh santai dulu Pak, tenang. Ada apa? Kan gitu toh Pak. Begini Pak, 3 tahun lalu
Saya dengarkan Bapak ngajar tentang kambing. Waktu itu pekerjaan saya buruh angon. Rumah saya itu di Andil, tahu Andil enggak? Andil itu bantaran sungai Bapak Ibu. Berarti saya minta maaf, orang punya atau orang tidak punya? Rumah saya itu campur dengan kandang kambing di atas bantaran sungai. Pekerjaan saya cuma buruh angon Pak, jadi saya tahu gado ya, bagi hasil ya. Gado punyanya orang. Setelah dia gado Bapak Ibu, waktu itu kambingnya 50-60-an, punyanya orang dikembalikan semua. Dia cuma ambil haknya saja. Sekitar 20-30 ekor. Terus dengan bangganya dia cerita begini. Itu tahun 2010-2011 Bapak Ibu, antara itulah. Dia cerita ke saya, dia tunjukkan sepeda motor pada waktu Jupiter MX ngetren-ngetrennya. Harga 7 juta, 8 jutaan lah. Dia bilang ke saya, Pak, Jupiter saya ini saya beli cash. Terus yang kedua, sekarang alhamdulillah Pak, saya punya rumah. Rumah saya tingkat lagi. Di pasar Pak. Sudah keren atau tidak? Yang keren lagi dia bisa cerita, gaji saya Pak sekarang 7 juta 1 bulan. Terus saya tanya lagi, kerjanya apa? Kerja saya cuma 3 jam Pak sehari. Wah keren lagi nih. Terus saya suruh duduk, kerja 3 jam itu gimana toh Pak? Jam 9 pagi Pak, saya ngiring kambing saya keluar dari kandang. Nanti sampai jam 12 saya kasih minum, terus saya suruh pulang lagi. Saya ngarit paling bawa 1 karung, saya taruh di kandang. Terus baru saya ke pasar lagi Pak. Bahagia enggak dengarkannya itu Bapak Ibu? Kok mudah atau susah kira-kira ceritanya? Ternyata pelihara kambing kan enggak gampang. Saya kasih tahu trik paling gampang. Kita betul-betul hargai kambing. Tapi tolong dengarkan dia. Jangan kita apa yang kita mau. Apa yang kambing mau. Jadi pemimpin Bapak Ibu ketika melihara kambing, kambing itu nuakal loh. Betul atau tidak? Saya sakit boyok Bapak Ibu, salah satunya gara-gara ditabrak kambing. Saya punya kambing, turunan Bur Bapak Ibu. Dulu saya pelihara dari kecil, manjanya minta ampun. Sekarang beratnya hampir 90 kilo. Lah kalau ketemu saya, dia ingat saya di depan pintu aja dia sudah nabrak pintu kandang. Jebol pasti itu. Karena ketemu kan gitu kan, seneng ya. Tahu ya kalau punya kambing begitu enggak? Pasti ketemu yang punya gitu kan seneng kan. Nah, kambing itu pencemburu tingkat dewa Bapak Ibu. Tahu enggak kalau ayam, kambing itu bisa cemburuan? Ketika saya megang yang lain, tahu-tahu nanjat punggung saya, kerak gitu. Wah, ampun 90 kilo ngebreki saya Bapak Ibu. Dan yang paling susah kalau minta gendong. Dulu kecil kan sering saya gendong dia. Jadi kadang-kadang di depan itu kaki sudah taruh di sini nih. Terus jilati muka. Saya minta maaf. Kambing itu butuh kasih sayang. Dan kambing itu butuh perhatian. Teorinya cuman begini. Teori ini saya buat Bapak Ibu gara-gara apa? Saya sering kali ke hutan. Saya sering kali ke pelosok-pelosok. Yang tanda kutip minus. Untuk orang-orang di pedesaan yang hutan tanda kutip di tengah-tengah pelosok untuk kuliah mampu atau tidak sebenarnya. Anak-anaknya kuliah itu bisa atau enggak kira-kira? Kesulitan. Wong untuk makan aja lo susah. Untuk hidup itu lo susah. Karena itu ketika saya di dalam pelosok yang saya ajarkan satu. Ayo ternak kambing. Ayo ternak kambing. Kalau orang berkata ternak kambing tidak bisa jadi miliarder karena dia ambisi. Teorinya satu. 1 bulan pertama saya pelihara 1 kambing. Tapi sedihnya kambing saya harus ceritakan Bapak Ibu. Tahun 2008 saya ngajari beli kambing harga 500. Betul ya? Tahun 2025 masih harga 500. Bayangkan itu loh. Ternyata kambing itu tidak mengalami
inflasi. Tapi harga sate berubah. Betul atau tidak? Berarti bahasa artinya apa? Ternyata nasib peternak kambing tidak diperhatikan. Karena itu, ayo peternak-peternak setelah ikut sekolah saya, kita berubah status. Jangan jadi peternak lagi. Jadilah perusahaan. Mulai hulu sampai hilir. Hulu, hala, hilir. Hulu produksi, hala pengolahan, hilir marketing. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kalau saya beli 1 ekor, harga 500 Bapak Ibu, 6 bulan, saya jual bisa enggak laku 1 juta? Mudah atau susah? Mudah. Tolong, saya ngitung harga 1 juta itu masih harga tahun 2010 sampai 2012. Dan sekarang ini tahun 2025. Ya mudah-mudahan berubah sedikit lah, 1,5 juta atau berapa gitu loh. Intinya apa? Satu menjadi 2. Kalau dirawat dengan baik bisa atau tidak? Pasti. Ini saya ngitung 6 bulan. Ini adalah konsep paling kuno saya tahun 2008. Menjadi miliarder dengan modal 1 ekor kambing. Kalau bulan ke-12 kambing kita jadi berapa Bapak Ibu? Kalau bulan 18 6 tahun ya 72 ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28, 20, 256, 5, 12, 1024, 2048, 409. Jadi berapa ribu? Banyak atau sedikit? Untuk siapa kita mikirkan ini? Untuk Bapak Ibu yang masih punya anak SMP atau SMA kelas 1. Kalau seandainya SMP 6 tahun itu lulus SMA, kuliah kan? Kalau seandainya kuliah, masuk kuliah sudah jadi miliarder, sudah seneng atau belum? Padahal harga kambingnya cuma 1 juta, paling cuma dimusuhi banyak orang. Betul atau tidak? Kemurahan harganya kan gitu kan? Ayo kita rubah sama-sama. Kambing ini apakah bisnis, apakah investasi? Kalau kita sedang berkata saya bertanggung jawab dengan semua yang dititipkan Allah kepada saya, berarti apa yang harus saya lakukan? Ketika saya punya kambing 1, gara-gara ini titipan Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan? Merawat, betul? Kalau cuma merawat itu budak biasa. Bapak Ibu mau jadi budak biasa atau menjadi anak spesialnya Gusti Allah? Anak spesial, setuju ya? Kalau kepengen jadi anaknya apa yang harus kita lakukan? Jangan cuma tanggung jawab. Sambil nyelam, minum. Ini kelemahan orang Indonesia. Ketika punya masalah, dia cuma bereskan masalahnya. Tidak belajar dari masalahnya. Sehingga apa? Ilmunya tidak pernah berkembang. Kalau kita sudah berubah, apalagi Bapak Ibu sudah ketemu saya, sudah belajar bersama-sama, 1 ekor kambing ini beban atau tidak? Enggak, artinya beban hidup kita enggak? Ya sebenarnya beban, biarpun cuma 1 ekor, cuma kecil. Betul atau tidak? Makanannya berapa kilo? 4 kilo. Seandainya, Bapak Ibu kalau punya anak SMP, SMA ngasih uang saku enggak? Pernah enggak disuruh kerja dulu terus terima uang gitu? Bapak Ibu dulu waktu kecil gimana orang tua ngasih uang saku? Bangun bantu orang tua dulu, betul atau tidak? Loh bener loh Bapak Ibu, saya waktu SMP, saya punya tugas, saya digaji untuk dapat uang saku itu ngepel 1 rumah. Rumah orang tua saya lumayan besar, 1000 meter. Ngepel itu tidak selesai 3 jam.
Dan bapak saya itu paling teliti. Setelah saya ngepel itu dia taruh kepalanya di atas keramik Bapak Ibu. Ketahuan enggak kalau kotor? Kalau kotor suruh ngulangi lagi. Namanya anak waktu itu kalau yang penting kerja selesai kan. Dan saya bersyukur waktu itu mangkel saya Bapak Ibu. Tahu mangkel enggak? Marah dalam hati. Tapi lama sekali saya baru sadar. Bersyukur saya punya orang tua yang sangat disiplin. Orang tua saya medis Bapak Ibu, tukang suntik, jadi harus steril. Terus yang kedua karena yang datang itu pasien bawa penyakit, harus dikasih obat semuanya supaya tidak sakit. Pasien itu datang jam 5. Jadi malam hari setelah tutup praktek itu wajib harus bersih. Itu yang diajarkan orang tua saya. Nah yang kedua Bapak Ibu. Pelihara kambing ini karena kita tahu pakannya habis 4 kilo. Pakan ini biaya atau pendapatan? Ini harus kita rubah menjadi income. Saya ulangi, biaya harus dirubah jadi pendapatan, titik. Bagaimana caranya? Saya tanam jagung manis. Atau jagung yang bisa dijual mudah. Karena saya jual jagung manis, berapa yang saya tanam? 4 biji 1 kilo. Berarti berapa biji? 16. Kalau tanam ya jangan 16, tanamlah 20. Karena 4 jaga-jaga mati. Tujuannya apa kita tanam jagung? Berarti sehari cuma tanam 2 meter persegi. Karena jarak tanam jagung kita begini. Ini 15 Bapak Ibu. Ini ke sini 15 untuk walang. Kalau 1 meter dibagi 15 ketemu berapa? Anggaplah 6. Betul ya? Kalau yang sini ketemu berapa? 5. Berarti ketemu angka 11. Setiap meter persegi. Jaraknya 1 meter. Jarak ringnya ini ke sini. Ini 1 meter. Kenapa kok 1 meter? Karena jagung manis itu batangnya besar atau kecil? Kalau jagung Madura, kesininya 10 cm. Kesininya 10 cm, jaraknya ke sini 75. Kenapa harus minimal 75? Supaya Bapak Ibu besok ketika pakai alat dangir jagung, tahu ya dangir jagung ya, itu bisa lewat. Kalau enggak pakai dangir jagung, wah, berat Bapak Ibu. Enggak pakai Pak. Jangan Pak, ngapain Pak? Enggak usah. Nah, setelah kita buat tanaman jagung begini Bapak Ibu, berarti setiap hari kita tanam 2 meter. Kalau anak-anaknya Bapak Ibu sanggup enggak tanam setiap hari 2 meter? Minta maaf. Anak-anak akan berkata gini, ngapain sih kok cuma 2 meter sekalian gitu 10 meter. Betul atau tidak? Yang kita rubah adalah mindset, tanggung jawab, dan disiplin. Kerjakan sesuai tugas, kerjakan sesuai SOP. Jadi setiap hari tanam cuma 2 meter, terus everyday. Umurnya jagung itu Bapak Ibu kurang lebih 80 hari. Sampai 85. Anggaplah kita bulatkan jadi 90 gitulah ya. Berarti tanah untuk tanam jagung kalau sehari 2 meter butuh berapa? 2 kali 9. Berarti ketemu berapa? 180 meter. Loh Pak, kalau cuma setiap hari tanam 2, nanti setiap hari kan panen cuma 20 biji, 16 biji, betul atau tidak? Jualnya kemana? Saya minta maaf. Bapak Ibu boleh bantu jual sekali 2 kali. Kalau sedikit jualnya gampang atau susah? Susah. Kalau sedikit itu paling susah. Harus dijual sendiri. Kalau Bapak Ibu 16 manggil bakul, dimarahi bakulnya. Betul atau tidak? Harus dijual sendiri. Belajar apa kita di sini? Marketing. Jualnya ke siapa? Paling gampang, mentok. Itu adalah tukang sayur. Kalau tidak mentok bisa diecer atau ke warung.
Apa yang sedang kita bangun pada anak-anak kita? Cara jualan. Terus yang kedua, kambing ini makan setiap hari atau tidak? Berarti tanamnya harus setiap hari atau tidak? Panennya berarti tiap hari atau tidak? Kalau setiap hari panen jagung terus, terkenalnya sebagai apa kita? Pengusaha jagung. Walaupun cuma 16 biji. Seandainya harganya cuma Rp1.000, dikeroyok orang enggak kira-kira? Dikeroyok, masuk daftar, tunggu. Nanti ditanya, kok enggak tanam yang banyak? Belum, kambing saya cuma 1. Paham maksud saya? Kenapa tanam jagung? Pakan kambing. Bonusnya dapat gaji sehari 16.000. Saya minta maaf, untuk uang sakuan SMP 16.000 kalau di kecamatan cukup enggak? Dianggap cukup dulu. Loh, kalau dihitung kurang ya kurang. Coba bayangkan Bapak Ibu, kesedihan yang terbesar. Uang saku aja sudah besar. Nanti kalau sudah kuliah, minta maaf ya. Untuk hidupnya itu minimal uang sakunya bisa 1 juta. Betul atau tidak? Kalau dia kerja, belum tentu bisa dapat 1 juta. Betul atau betul? Karena itu saya minta tolong dengan sangat Bapak Ibu. Dilatih dari yang kecil. Loh, kalau 16.000 tidak cukup, jadi cukup-cukup kan? Paham maksud saya ya? Nanti 6 bulan lagi naik gajinya 2 kali lipat. Paham maksud saya di sini? Kalau kambingnya sudah 2, makanannya kan bukan lagi 16, betul atau tidak? Jadinya berapa? 32. Naik gaji, 1 bulan sudah 1 juta ini. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua, pasarnya sudah terbuka belum? Sudah. Kalau dulu jual 16 enggak laku ya dimakan 1 rumah. Dibagi-bagikan, betul enggak? Tapi dalam waktu 6 bulan terus-menerus jualan jagung, percayalah, pasar sudah terbuka. Akhirnya punya permanen market. Betul atau betul? Warung, bakul, melijo, tukang sayur, semua mulai datang. Saya pesan ya 10, orang 3 selesai. Yang kita bangun adalah jiwa entrepreneur anak kita. Entrepreneurs itu Bapak Ibu tidak bisa bim salah bim. Biarpun kuliah di kampus terhebat tentang entrepreneurship, percayalah tidak segampang ngomong saya. Saya bisa jadi marketing kayak gini nih, orang bilang saya itu marketing hebat. Betul atau betul? Tapi saya katakan, saya adalah orang yang paling tidak bisa jualan loh. Aneh enggak? Orang lihatnya saya marketing hebat. Kalau saya ngomong sama orang tendernya besar-besar. Tetapi saya disuruh jualan, enggak bisa. Loh iya kan beda Bu. Saya enggak bisa jadi jualan. Saya enggak bisa jadi sales keliling. Tapi saya bisa menyuruh orang jualan. Beda atau enggak kira-kira? Beda. Yang saya lakukan apa? Saya tunjukkan. Kenapa saya punya pasukan sangat banyak Bapak Ibu? Siapa sih mereka? Mereka itu adalah pasien-pasien yang pernah saya tolong. Dan saya ngobatinya, saya itu cuma berbagi ilmu. Dulu Bapak Ibu ketika di dunia herbal, ketika saya ke kota satu itu, satu kota itu paling pasien saya 30, 20 gitu aja. 20, 30 saya layani dengan baik. Akhirnya ketika mereka mau beli obat selalu saya katakan, ngapain beli obat? Buat sendiri saja. Saya ulangi ya. Ketika pasien ketemu saya, kalau tanya obat saya itu malu kalau jualan obat saya. Kenapa saya paling malu jualan obat saya? Karena saya tahu obat saya tidak menyembuhkan. Percaya atau enggak Bapak Ibu? Karena yang menyembuhkan Gusti Allah. Obat saya hanya sarana. Terus saya berani menjual, takut kualat.
Akhirnya dari situ saya cuma ngajari pasien untuk hidup sehat, buat obat sendiri-sendiri. Kalau saya ngajari dia buat sendiri kan resiko ditanggung sendiri-sendiri. Paham maksud saya ya? Terus kalau dia tidak sembuh kan tidak marah sama saya. Kalau dia sembuh kan terima kasih. Dan hebatnya satu. Dari cara itu akhirnya banyak yang sembuh. Hanya minum rebusan dan jus. Setelah sembuh itu Bapak Ibu, Indonesia, saya tahu warga Indonesia. Kalau sudah diajak repot itu tidak pernah mau. Betul atau betul? Setelah dia sembuh dari sakitnya, setelah sembuh semua beli produk saya. Ketika saya tanya, lo kan sudah sembuh, kenapa beli produknya? Karena saya tidak mau sakit lagi, Pak. Wah, saya tidak bisa ngomong, betul atau enggak? Ya terpaksa ya sudah beli saja. Lah ketika semua beli dan mereka lebih praktis kan? Akhirnya Pak boleh enggak saya bantu jualan? Itulah awal muasal, akhirnya terbentuk sistem. Sampai 1.500-an orang yang jualan. Dan itu mengubah banyak Bapak Ibu. Saya ketemu mereka itu minta maaf, namanya pasien itu dari sederhana-sederhana. Hingga suatu hari saya kumpulkan. Itu 2 lapangan sepak bola tidak cukup untuk mobilnya mereka saja. Saya itu lihat dari atas, ini loh dulu, ini loh siapa mereka. Dan itu menjadi satu keberhasilan dalam hidup saya. Orang-orang mikir saya marketing hebat, padahal saya tidak bisa jualan. Nah, Bapak Ibu juga sama. Kita tidak perlu pinter. Tapi kalau mau, belajarlah dari kecil. Setuju atau tidak? Sekarang kita balik. Jalan sampai 3 tahun saja. Kambing kita berapa? 64. Pakannya habis berapa? 16 kali ini 2, masa 256? 16 kali 64. Saya ini masih kuper Bapak Ibu. 1, 2, anggap aja 1.200 gitu ya, boleh ya. Sekarang saya mau tanya. 3 tahun lalu gajinya cuma 16.000. Setelah kerja 3 tahun gajinya 30 juta. Ada enggak perusahaan yang kenaikan gaji setiap 6 bulan 100%? Coba perhatikan baik-baik ini. Betul atau salah? Kita lihat sama-sama. Kenapa sih? Karena negara kan butuh jagungnya kan ini kan. Kalau ini kita bagi anggap aja jadi 1.500, kita bagi 10, berarti setiap hari 150 kali 80 deh anggap aja sudah banyak. Berarti ketemu 1,2 hektar. Sekarang kita tanya, 1,2 hektar bisa pendapatan 30 juta mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Supaya ini mungkin karena tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ngasih makan kambing. Apakah kambingnya menguntungkan? Menguntungkan. Kalau sudah 64 jangan trading. Berubah ke breeding. 4 ini jantan, 60 ini betina. Anggap aja setiap bulan dapat anakan 7-8 ekor. Jadi dari kambing cuma dapat 8 juta per bulan, dari jagungnya dapat berapa? 30 juta. Untung kambingnya atau untung jagungnya? Kalau gitu enggak usah pelihara kambing. Enggak mungkin. Pupuknya jagungnya dari mana? Dari kambing. Inilah muter. Dan inilah organik. Kalau seandainya Bapak Ibu lulus deh. Sampai akhirnya enggak usah punya 4.000 deh. Punya 1.000 induk saja. Seperti mbaknya di sini sudah punya berapa tadi? 200-an ya. Induknya 200 memang. Induknya 200. Sudah saya ngomong 200. Enggak usah punya 1.000. Sudah untung atau belum? Defisit atau sudah income? Masih keluar dari modal atau sudah dapat pendapatan?
Saya minta maaf. Mengharapkan kambingnya, enggak mungkin. Biarpun susunya harga 25.000, belum tentu untung. Kambing itu resiko besar loh Bapak Ibu kalau menyusu, apa untuk kambing susu. Dia wajib bunting karena susunya diperah terus. Kadang-kadang yang terjadi kekurangan nutrisi. Karena kekurangan nutrisi, rata-rata kekurangan kalsium. Sehingga apa? Babonnya 3 kali beranak aja lumpuh. Sudah ada yang lumpuh atau belum? Sudah ada yang tidak kuat berdiri? Kenapa kok tidak kuat berdiri? Kena osteoporosis. Tahu kenapa kena osteoporosis? Bukan diambil susunya Pak. Semua ibu-ibu ternak perempuan. Salah. Kambing perempuan maksud saya. Perempuan atau betina ya? Oh betina, oh ya sudah. Ternak yang betina Bapak Ibu, setiap hamil dia butuh kalsium untuk tulang bayinya. Dan kenapa bayinya rata-rata mati di usia 2-3 bulan? Kekurangan kalsium. Kenapa kekurangan kalsium? Induknya saja kekurangan kalsium, susu diperah tiap hari sumber kalsium, anaknya butuh kalsium. Jadi semua kekurangan kalsium. Kalau semua sudah kekurangan kalsium, apa yang terjadi? Mati. Induknya lumpuh. Terus yang kedua, kenapa kok bisa begitu? Waktu hamil, ngambil dari tulang belakang kambing. Keropos tulang. Jatuh sedikit ceklek, gak bisa bangun, Pak. Karena apa? Kekurangan kalsium. Masa diberi susu kalsium? Saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau kita pelihara kambing, seandainya 200, kita cuma mengharapkan kambingnya saja. Kenapa jagung saya pilih? Saya tunjukkan. Tahu jagung enggak ini dulu saya ngomong? Tahu batang jagung enggak ini dulu? Bentar, saya tanya, saya tes. Daunnya batang jagung ada berapa pasang? Enggak. 1 pasang itu kan 2. Berapa pasang? Ayo yang sudah tanam jagung. Enggak pernah hitung, Mbak. Daun jagung itu setiap minggu, Bapak Ibu. Setiap minggu keluar 2. Kalau 80 hari berapa minggu? Anggap aja 11. Berarti daunnya ada berapa? 11 pasang, berarti 22. Itu daunnya. Di tengah daun ada apanya yang kaku itu? Ada kayak tulangnya kan? Bentar, daun jagung kan begini. Ada tulangnya enggak? Keras atau tidak? Keras ini kayak lidi, betul enggak? Lidi ini sumber apa? Silika, kalsium juga di dalamnya. Terus yang kedua, batangnya jagung, keras atau tidak? Mengkilat atau tidak? Itu sumber kalsium. Terus yang berikutnya lagi, kenapa ini yang keras di dalamnya ini kayak spon? Betul enggak? Balangnya jagung spon atau bukan? Spon atau kayu? Kok bisa spon? Ya enggak tahu, Pak. Besok aja kalau mati tanya. Terus yang kedua rasanya apa? Kapan rasa manis itu masih ada? Masih muda. Karena itu jagungnya tidak boleh dipanen usia tua. Kalau jagung dimakan kambing harus muda. Harus manis. Tapi kalau terlalu muda, kembung. Paham maksud saya? Supaya Bapak Ibu bisa tanam jagung dan panen seragam, usianya pasti saya tanamkan jagung manis. Tidak mungkin Bapak Ibu panen umur 40 hari. Betul atau tidak? Rugi. Kalau dipanen umur 100 hari, kambingnya tidak mau, tidak kuat giginya. Harus dipanen tepat waktu, pas jagung muda. Maksimal 85. Terus yang berikutnya lagi,
Setiap jagung pasti ada jantennya atau tidak? Nah, janten itu baby corn kan? Nah, kalau bahasa Inggrisnya, manis atau tidak? Itu bonusnya untuk kambing. Nah, kalau kita hitung sama-sama Bapak Ibu, dengan cara ini, penyakitnya kambing tentang kembung selesai. Karena apa? Dipanen tepat waktu. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Terus yang kedua yang paling penting, pantangannya kambing. Kalau dipanen muda pasti mati. Karena manis dan muda. Bapak-bapak pantangan, jangan makan daun muda. Bikin kembung. Kok senyum-senyum. Nah, itu alasan saya ngotot dengan jagung manis. Terus yang kedua Bapak Ibu, kalau sudah punya 200 nih saya katakan untuk mbaknya di sini. Pakannya sehari butuh berapa kilo? 800 kilo. Kalau ditanamkan jagung butuh berapa banyak? Betul, 3.200. Jam berapa Bapak Ibu? Sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya, sabar ya. Untuk Jumatan ini ya. 4 ini tahu ya, 1 kilo kan isi 4 ya. 3.200. Sekarang saya mau tanya, Mbak, kalau seandainya 1 bulan dapat penghasilan 3 juta sudah bahagia belum? Nah, kambingnya sudah tercukupi belum operasionalnya? Sudah gratis, pakannya sudah ada. Dikasih bonus diopai sama kambing tadi 3.200.000. Anggaplah 1 bulan 100 juta. Sudah senang enggak kira-kira? Sudah senang. Sudah bahagia. Kalau sudah bahagia gini kambingnya kalau kita lihat menjengkelkan, sekarang sudah jengkel belum lihat kambing? Loh, serius saya tanya, oh ini biaya saja kapan sih untung gitu enggak? Sedikit, oh alhamdulillah masih sabarnya tinggi. Bapak Ibu kalau lihat ternak yang menghabiskan biaya, Bapak Ibu sudah sebel, selesai itu ternak, mati. Betul atau tidak? Kalau sudah lihat ternak, makan aja, kapan dapat uang? Sudah sebentar lagi mati itu ternak. Karena iya tuannya, kambingnya datang, lihat tuannya sedih. Waduh saya jadi beban hidup tuan saya, lebih baik saya cepat-cepat mati. Putus asa. Nah kalau kambing sudah menghasilkannya dari kambing atau dari gara-gara melihara kambing? Maka yang jelas kambing akan bahagia dan Bapak Ibu akan ikhlas memelihara dengan jauh lebih baik. Dan tidak usah diapa-apakan. Percayalah Bapak Ibu, tumbuhan, binatang itu ngerti kita. Itu paham dengan kita. Terus yang kedua, penyakit mastitis. Itu penyakit paling banyaknya kambing. Kenapa sih muncul mastitis Bapak Ibu? Ini yang merah siapa? Orang berapa Mbak? 1 atau orang 2? Tolong 1, tanyai yang tukang merah. Gini, bilangi baik-baik. Kalau kalian merahnya tidak sampai tuntas, kasihan kambingnya. Kalau sudah kena mastitis itu sudah hampir kena kanker payudara. Sekali kena mastitis sudah tidak mungkin keluar air susu lagi. Sebelum kena mastitis, siap 5 menit. Sebelum kena mastitis, tolong dikasih antibiotik. Antibiotik tergampang Bapak Ibu kasih kunyit. Suntik sama kunyit. Bukan disuntik luarnya punting ya, dalamnya puntingnya. Terus dikeluarkan terus sampai betul-betul bersih. Setelah dia betul-betul bersih, sudah aman dari mastitis. Tolong dibilangi tukang perahnya, tolong kalau merah sampai habis. Kadang-kadang ya saya nyadari, kalau merah sampai 100 ekor gitu ya capek ya. Sudah pakai mesin atau belum? Ya apalagi belum pakai mesin gini 200 ekor. Sana. Lah itu yang menyebabkan mastitis, kasihan. Karena itu minta tolong, ya kalau sudah 200 tolong beli mesin ya. Mesin perahnya ya, biar sampai tuntas. Kalau tidak tuntas resiko mastitis. Terus yang kedua, kalau sudah mau dituakan, diberhentikan nyerah, tolong dikasih kunyit setiap hari. Setiap hari sampai 1 minggu sampai sudah tidak netes lagi. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mengatasi gudik. Ini semua kambing sama kasusnya, gudik.
Gudik itu Bapak Ibu obatnya apa kira-kira? Kalau paling gampang, belikan sabun yang ngandung belerang. Tahu ya? Terus sebelum dikasih sabun belerang, tolong dilukai dulu kulitnya. Ngelukainya dengan diparutkan lengkuas. Tahu lengkuas? Ngecek dulu. Bapak Ibu ada yang kena PKK di sini? Ikut PKK, Panu Kadas Kurap. Koleskan dengan lengkuas, langsung kulit akan teriritasi, memerah. Setelah memerah, kalau untuk manusia kasih bedak kunyit putih sama tepung beras. Kalau untuk kambing, setelah itu kasih sabun yang ngandung belerang. Sudah tidak akan kena lagi kudis. Terus yang ketiga, kalau seandainya penyakit kambing yang lain adalah berengen. Tahu berengen? Kalau Bapak Ibu nanti sudah buat kuteja, kemarin sudah diajarkan kuteja, oleskan dengan kuteja, insya Allah selesai. Kalau mau lebih cespleng, bukan kuteja, buat obat luka. Tadi Pak Bambang sudah ajar obat luka belum? Daun sirih, asam jawa, garam, air kelapa. Tulis saja. Daun sirih, Mas tampilin aja Mas. Oh udah ada, ya baik. Daun sirih, 6 lembar. Asam jawa 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan, air kelapa setengah liter. Oh belum ya. Baik, saya tulis saja Pak. Daun sirih 6 lembar, asam jawa 1 sendok makan, garam 1 SDM, air kelapa setengah liter. Sudah direbus jadi satu. Setelah direbus jadi satu, disimpan seperti kuteja. Ini Bapak Ibu untuk ngatasi berengen, ngatasi luka, ngatasi gudik, ngatasi setelah melahirkan, untuk mencegah terjadinya infeksi, untuk mastitis tadi lukanya pakai ini. Itu akan sangat terbantu. Bapak Ibu saya minta maaf dulu, ini waktunya untuk sholat Jumat ya. Kita break dulu ya, kita selesai. Kalau boleh nanti setelah sholat Jumat langsung makan, langsung kita masuk kelas lagi ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.